Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sulfiana dengan NIM D020306. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menginstal Visual Studio. Langkah yang pertama yaitu kita buka Chrome, kemudian kita cari Visual Studio. Dan jika menampilkan tampilan seperti ini, kita klik download Visual Studio Community 2022, klik Here to Retrieve, kemudian jika progresnya sudah selesai, kita klik open. Setelah itu muncul tampilan seperti ini, kita klik continue, kita menunggu dulu seinstallernya. Dan jika progresnya sudah selesai, maka menampilkan tampilan seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari Desktop Development with C++, kemudian kita install. Waktu penginstalannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan tergantung dengan kondisi jaringan. Di sini kita masih menunggu progresnya hingga mencapai angka 100%. Dan jika progres tersebut mencapai 100%, maka akan menghasilkan tampilan seperti berikut. Kemudian kita klik launch, kemudian akan menampilkan tampilan Microsoft Visual Studio. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita mengklik skip this for now. Kemudian untuk tampilan ini general kita ubah menjadi Visual C++. Kita tunggu progresnya dulu untuk menampilkan hasil tampilan selanjutnya. Tampilan selanjutnya yaitu tampilan Visual Studio, yang dimana kita memilih create a new project yang ada di ujung bawah, di paling bawah. Setelah itu kita pilih empathy project yang ada di paling atas. Kemudian kita klik next, maka akan muncul konfigurasi new project yang dimana kita mengisi nama project sesuai dengan yang kita mau. Di sini saya mengisi nama project sesuai dengan nama saya, yaitu Nur Sulfiana. Kemudian di sini kita pilih tempat penyimpanan atau folder penyimpanan project kita. Jadi folder penyimpanannya itu bebas, terserah kalian mau simpan foldernya di mana. Setelah itu kita create. Proses create di sini membutuhkan waktu beberapa detik. Setelah kita create, akan menampilkan tampilan seperti ini. Kemudian di halaman Visual Studio kita ganti debug menjadi release. Langkah kedua kita pilih bit sesuai dengan jumlah bit yang ada di komputer masing-masing. Kemudian kita di sini mendownload folder library, tapi karena saya sudah mempunyai library, jadi saya langsung ambil saja atau copy ke dalam folder
project tadi. Ini adalah proses pemindahan folder library ke folder project tadi atau ke lokasi project tadi yang saya simpan. Kita juga mengcopy folder include ke dalam folder project yang tadi. Jika folder library dan include selesai dipindahkan, maka kita kembali ke Visual Studio. Kemudian kita klik Properties dan akan menampilkan tampilan seperti ini. Kita klik VC++ Directory, kemudian Include Directories, kemudian kita edit. Di sini kita masuk ke file yang tadi, file yang telah kita save, file projectnya ya. Kemudian kita cari library-nya, kita cari include-nya, kemudian kita kopikan nama foldernya, ke dalam aplikasi Visual Studio tadi. Kemudian kita klik OK. Langkah kedua atau langkah selanjutnya di library directory dengan melakukan langkah yang sama. Setelah library di directory selesai, kita lakukan langkah yang tadi, kita masuk ke menu lingkar. Di menu lingkar ada menu input. Kita klik menu input tersebut, kemudian kita pilih additional dependencies. Kita edit, kemudian kita tuliskan preglude dot lib, kemudian kita OK, lalu kita apply. Setelah kita apply, kita klik OK. Di bagian depan Visual Studio, klik kanan, lalu pilih Add, kemudian New Item, kemudian kita pilih C++ file CPP, muncul tambahan yaitu source cpp. Kemudian di sini saya merename menjadi main.cpp. Langkah selanjutnya, folder yang telah kita download tadi di halaman ada file main.cpp. Kemudian kita copy saja langsung dan pindahkan ke halaman project Visual Studio.
kita klik kanan di main CPP, kemudian kita buka di Notepad. Saya menggunakan aplikasi Notepad di sini. Kemudian muncul isi dari main CPP tersebut. Di sini kita langsung Ctrl A, kemudian kita copy atau kita salin. Setelah itu kita kembali ke aplikasi Visual Studio. Kemudian kita pastekan ke halaman kerja seperti yang ada di video ini. Setelah itu kita build. Di sini akan muncul tampilan jika terjadi error, maka tampilan error itu akan muncul di bagian bawah, dan jika tidak tampilannya akan seperti ini. Kemudian sebelum kita melakukan run, kita copy dulu isi dari folder DLL yang sudah di-download tadi. Jadi kita masuk ke folder dulu, kemudian kita cari DLL, kemudian kita langsung Ctrl A di sini. Kemudian kita salin. Dua file tersebut kita pindahkan di sistem 32 yang ada di komputer. File 32 yaitu berada di local disk C, kemudian masuk ke Windows, kita cari sistem 32. Setelah itu kita klik kanan di sini, kemudian kita tempel, kemudian langsung kita klik lanjut. Pastikan file DLL tadi sudah tersimpan di dalam file sistem 32 agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian kita kembali ke aplikasi Visual Studio, dan untuk melakukan run di sini kita memilih Local Windows Debugger seperti yang ada di atas. Setelah itu kita klik Local Windows Debugger tersebut untuk melakukan running. Setelah melakukan run akan muncul hasil segitiga merah yang menyatakan kita berhasil melakukan konfigurasi menggunakan Visual Studio dan Glut. Itulah tadi tutorial konfigurasi Visual Studio dan FreeGlut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.